Tari Galombang merupakan tari tradisional Minangkabau yang selalu dipersembahkan sebagai tarian penyambutan tamu dalam berbagai upacara adat Minangkabau, seperti penobatan penghulu, pernikahan, turun mandi, dan alek nagari. Semula, tari gelombang ditarikan oleh puluhan laki-laki dengan bergaya pencaksilat, yang disebut juga dengan silek galombang. Dalam perkembangannya, tari galombang dominan ditarikan oleh perempuan dengan bermacam-macam kreativitas, sehingga memunculkan satu koreografi baru, baik dari aspek penari, gerak, pola lantai, musik, properti, dan kostum serta rias. Namun demikian, tetap menampilkan simbol-simbol estetika adat Minangkabau. Salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati Kepala Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Wali Kota Padang Panjang dan Bunda Literasi Kota Padang Panjang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Forkopimda Kota Padang Panjang.
Teristimewa para peserta Temu Penyair Asia Tenggara 2. Hadirin undangan yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan bangga pada malam hari ini saya Joni Saputra dan rekan saya Wida Jusdi Sandra. Pada kesempatan kali ini selaku pembawa acara pembukaan Temu Penyair Asia Tenggara 2 tahun 2022. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Acara pembukaan Temu Penyair Asia Tenggara 2 tahun 2022 hari ini Rabu 30 November tahun 2022 dimulai. Bapak Ibu dan yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hari ini Dengan berakhirnya tari gelombang dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka rangkaian acara berikutnya ialah kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, yakni Ubaidillah Al-Ansori. Temu Penyair Asia Tenggara pertama itu dilangsungkan pada tahun 2018. Niat kita Temu Penyair Asia Tenggara ini berlangsung sekali 2 tahun, yang harusnya pada tahun 2020, namun dengan berbagai macam pandemi tiba, kemudian kita melakukannya pada tahun 2022. Tahun 2022 memiliki sedikit perbedaan dengan 2018, yaitu tema dan beberapa konten kegiatan. Pada tahun 2022 kita memilih tema tokoh dan sejarah Kota Padang Panjang. Melalui tema tersebut kita mencoba dari panitia berupaya juga bagaimana mencatatkan sejarah dan tokoh yang ada di Padang Panjang yang barangkali tidak pernah terpikir, terlintas dalam benak masyarakat awam, dicatatkan melalui sastra, terkhususnya puisi. Kita memulai proses kurasi itu pada bulan Maret, tercatat sampai Juni kurang lebih 500 penyair yang mengirimkan ke laman email panitia. Berarti dengan kata lain ada 500 puisi tentang Padang Panjang, tokoh dan sejarah kota. Namun kita dengan segala macam keterbatasan hanya memilih 100 puisi terbaik dari 500 pengkarya. Dan hari ini tepat di sebelah kiri saya ada buku yang berjudul Kabut, Hujan dan Segala yang Dikenal, berisikan 100 puisi dari hasil kurasi yang kita pilih. Dewan kuratornya ada Bapak Sulaiman Junet, Adri Sandra, dan Yud Fitra.
Melalui kacamata beliau bertiga terhasillah karya tentang tokoh dan sejarah kota Padang Panjang. Tentunya di sebelah kiri saya ada dua buku. Yang pertama Epitaf Kota Hujan, itu buku puisi pertama tahun 2018. Ada Kabut Hujan dan Segala yang Dikenang untuk tahun 2022. Kemudian selain dari penyair 100 yang hari ini tiba, ada 15 peninjau dari berbagai daerah di Indonesia yang juga sistem kurasi. Kita buka kurang lebih 1 bulan pembukaan penerimaan peninjau, tercatat yang mendaftar sebagai peserta peninjau sebanyak 75 orang, dan kita hanya memilih 15 peninjau yang tiba hari ini di Kota Padang Panjang. Selain dari peninjau, penyair, tentunya kita juga punya tujuan mengapa temu penyair harus terus berlangsung. Melalui temu penyair kita mencoba meningkatkan pendidikan, kearsipan, atau mengarsipkan hal-hal yang tentang Padang Panjang. Di luar dari pendidikan dan mengarsipkan, kita juga berkenaan kepada pariwisata dan UMKM. Kita hari ini menginapkan seluruh penyair dan peninjau di Desa Wisata Kubu Gadang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga bagaimana penyair dari 7 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Timur Leste, merasa menjadi masyarakat Padang Panjang. Saya harap juga bagaimana nantinya setelah temu penyair Asia Tenggara 2 selesai pada 3 Desember, ada 100 penyair dan 15 peninjau menuliskan tentang Padang Panjang sebagai kota literasi, kota kenangan, kota Serambi Mekah, kota pendidikan, dan barangkali masih banyak lagi nama yang akan tercetak untuk kota Padang Panjang. Dan dilanjutkan oleh Wali Kota Padang Panjang, Patli Amran dengan sejarah singkat, mengapa Padang Panjang dijuluki sebagai kota pendidikan dan kota Serambi Mekah. Pun, tak lupa, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa selain dari meningkatkan embrio pendidikan, kota ini juga sama-sama basitungkin dengan para penggiat wisata. Buktinya, wisata Kubu Gadang masuk nominasi 1 terbaik Desa Wisata se-Sumatera Barat pada tahun 2021. Selanjutnya, ada juga Desa Wisata Sigandung. Selain perhelatan temu penyair Asia Tenggara 2, di minggu yang sama, juga ada 2 rangkaian acara lainnya, yaitu Festival Sigandung dan Padang Panjang Art Festival. Kita maklum kalau dulu sekolah-sekolah modern itu kebanyakan adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintahan Belanda. Tetapi yang dimiliki oleh pribumi pada saat itu adalah madrasah-madrasah yang berkembang di Kota Padang Panjang, yang memiliki silabus, yang memiliki kurikulum modern. Nah, sehingga lahirlah pondok pesantren seperti Dinia, pondok pesantren Tawalib, Kauman, dan lain-lain. Bapak dan Ibu, kenapa dijuluki Kota Serambi Mekah? Karena sebelum berangkat ke Timur Tengah, anak-anak muda dari Sumatera Barat dan sekitarnya seluruh Indonesia belajar dulu di Padang Panjang, dan akhirnya merantau untuk menuntut ilmu yang jauh lebih tinggi di Timur Tengah. Makanya Kota Serambi Mekah. Ini pemahaman saya. Nah, tentu dari dulu memang embrio pendidikan ini sudah ada di kota kecil ini, kota yang hanya berpenduduk 60.000 orang. Kalau dari segi luas adalah kota nomor 4 terkecil di Indonesia. Namun begitu banyak historis, begitu banyak tentunya kebanggaan yang kita miliki sebagai masyarakat Kota Padang Panjang ini. Dan tentunya embrio ini juga bisa terlihat, sekolah militer pun juga ada di Kota Padang Panjang saat pemerintahan Belanda. Itu ada secara sekarang itu adalah sekolah militer pada zaman Belanda. SMA 1 Padang Panjang yang mungkin nanti Bapak Ibu akan melewati, itu pun juga adalah sekolah guru dari pemerintahan Belanda. Jadi saya meyakini
dari dulu memang embrio pendidikan itu sudah ada di kota kecil ini. Nah, tentu ini yang menjadi dasar. Saya meyakini kalau orang pintar ini kan tidak hanya otak kanan kan ya. Pasti orang pintar ini otak kanan dan otak kirinya kan begitu. Sehingga kita bisa melihat ada lahirnya Institut Seni Kota Padang Panjang, lahirnya tulisan-tulisan yang sangat luar biasa, penulis-penulis Anafis, Buya Hamka dan lain-lain yang memang sangat menggeliat sampai hari ini. Malah di Perpusnas, alhamdulillah kita pun juga diinisiasi atau mungkin didorong untuk menjadi salah satu kota literasi. Misi yang diemban bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari masyarakat umum. Lahirnya Taman Baca Masyarakat dan lain-lain, alhamdulillah mengantarkan saya pribadi mendapatkan penghargaan Pusta Lokal pada tahun 2019. Hanya 5 atau 6 daerah waktu itu, 2 gubernur dan 1 kota dan 2 kabupaten perbatasan. Nah, tentu kegiatan ini adalah buah hasil dari apa yang memang menjadi embrio, menjadi kekhasan dari masyarakat kota Padang Panjang. Dan kita pun juga memanfaatkan bagaimana pembangunan pariwisata, pembangunan ini berkolaborasi dengan masyarakat. Buktinya, yang akan Bapak dan Ibu kunjungi adalah desa wisata terbaik Sumatera Barat di tahun 2020. Yang dibuat dan juga digerakkan oleh masyarakat. Insya Allah pada tanggal 4, jadi kalau Bapak-Bapak ini penutupannya tanggal 3 ya. Tanggal 4 ada Festival Sigando, mohon maaf, tanggal hari Jumat, tanggal 2 juga ada Festival Sigando. Jadi ada Desa Wisata Kuku Gadang, di sebelahnya ada Desa Wisata Sigando yang juga mendapatkan penghargaan di tahun kemarin. 2 tahun berturut-turut Padang Panjang memiliki Desa Wisata terbaik di Sumatera Barat. Kenapa? Ini modal kita. Ya kalau Bapak dan Ibu minta ada hotel berbintang 4-5 di sini tidak ada. Tetapi saya meyakini ketika Bapak dan Ibu hadir di tengah-tengah masyarakat, experiencing life museum tentang bagaimana hidup sebagai masyarakat Minangkabau. Nanti akan diajarkan oleh Datuk Sati adab untuk memulai makan dan lain-lain. Yang memang betul-betul syarat terhadap kekayaan literasi. Saya saja sampai terperangah sampai sekarang walaupun saya datua, walaupun saya ini juga pemangku adat, belum bisa sama sekali pepatah petipinya orang Sumatera Barat ataupun apa yang akan kita lihat nantinya. Nah, jadi embrio kota sebagai kota pendidikan dan tentunya bagaimana kita sebagai masyarakat Minangkabau pun juga tercermin dari tata dan kelola bahasanya. Ini yang tentunya menjadikan modal bagi kami untuk mengadakan kegiatan penyair Asia Tenggara. Sekali lagi pada minggu ini ada 3 kegiatan. Pertama adalah Temu Penyair Asia Tenggara, ada Festival Sigando, dan juga ada Padang Panjang Art Festival. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada seniman-seniman dari nasional pun juga hadir di Kota Padang Panjang yang pada hari ini sudah mulai melukis. Ya, dan dalam beberapa hari ke depan pun juga akan bergabung dengan Bapak dan Ibu, khususnya besok malam. Besok malam izin Bapak Sekretaris Ibu Sestama, ini akan ada kegiatan perhelatan kesenian yang akan kita gabung dari tamu-tamu dari tamu penyihir Asia Tenggara, dari Padang Panjang Art Festival, dan kegiatan-kegiatan lain kita gabungkan satu di Desa Wisata Kuku Gadang besok. Setelah panjang lebar Wali Kota Padang Panjang menyampaikan kata sambutannya, kini tibalah giliran Gubernur Sumatera Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Terakhir, sambutan sekaligus pembukaan acara Temu Penyair Asia Tenggara 2 dibuka oleh Kepala Perpustakaan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Indonesia.
ini tanah dan air. Itu telah Dengan dibukanya secara resmi Temu Penyair Asia Tenggara II, maka para tamu undangan kembali disuguhi dengan penampilan tari-tarian, dan diakhiri dengan pembacaan puisi dari perwakilan 4 negara yang berbeda. Pertama, Abe Barreto Soares, dari Timor Leste. Kedua, Jaslam Zainal dari Malaysia. Ketiga, Nick Mansur dari Vietnam. Dan keempat oleh Toto Setradik, dari Indonesia. Adapun tempat kejadian peristiwa ini, di Nisan, tepatnya pada Rabu malam, tanggal 30 November tahun 2022. Baik Bapak Ibu setelah diberitahukan yang meriah seluruh penampilan budaya dan istilah kalian. Hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan Temu Penyair Asia Tenggara II tahun 2022. Pada panjang bumi Islami, tempat santri untuk berguru. Selamat beristirahat penyair kami. Padang panjang menyejukkan kalbu. Assalamualaikum. Jurnalis Mobile Desa melaporkan. Betul.